على خالق الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى ولشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الدين والدنيا والآخرة. ثم لا حول من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين ولا حول من الأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين خصوصا أحد مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام حافظ حسن المسعودي ومن علمني وأصول من فروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Al-hasadu huwa tamanni zawalin ni'mati 'anil ghairi wa amma tamanni mithli ma lil ghairi fayusamma ghibtatan wa laysa bimadmumatin bal hiya maglubatun li'annaha sababun liktisabil khisalil hamidati. Walidha qala sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu yaghbidu wal munafiqu yahsudu. Wa asbabul hasadi thalathatun. Al-awwalu bughdul mahsudi li fadilatin dhaharat minhu aw ni'matin saqaha Allahu ilayhi. Al-thani tafawwuqul mahsudi fil fadli bihaitsu ya'jizu al-hasidu 'anil wusuli ilayhi. Al-thalithu syuhul hasidi bil fadaili fayahsudu kullaman nalahu khairun. Walladhi yudhibu al-hasada minal qulubi at-tamassuku bid-dini wa mulahawatu ma fil hasadi minal dharri wal ridha bil qada'i wal qadari. Wa mimma warada fi dhammil hasadi qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hasadu yakulul hasanati kama takulun narul haqaba. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian berbahagia, malam ini kembali kita lanjutkan kajian kitab Taysirul Khalaq yang sudah masuk kepada kajian tentang penyakit hati. Yang ini jangan-jangan ada juga pada diri kita. Karena itu kita ngaji supaya kita sembuhkan. Karena penyakit batin banyak orang yang kagak perhatiin. Kalau penyakit zahir sakit buru-buru pengen sembuh.
ngeluarin duit sebanyak-banyaknya, kagak pakai mikir panjang karena pengen buru-buru sembuh penyakit zahir. Tapi kalau penyakit batin, padahal penyakit batin ini membawa cilaka dunia akhirat. Banyak orang yang tidak memperhatikan dan bahkan merawat penyakit batin itu. Bukannya pengen disembuhin, dia rawatin tuh penyakit. Kan kalau ini namanya penyakit kudunya disembuhin, dihilangin. Tapi bagian penyakit batin ini banyak orang yang mempunyai penyakit itu kemudian merawatnya. Dan orang yang mempunyai penyakit hasad yang akan kita kaji adalah orang yang bakalan susah dunianya akhiratnya. Hidupnya gak ada istirahatnya. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, orang yang punya penyakit dengki hidupnya gak ada istirahatnya. Bahkan menjelang tidurnya saja dia masih akan disiksa dengan penyakit hasadnya. Kalau dalam kitab Ihya ada cerita yang bahkan gara-gara dengki akhirnya dia mati. Imam Ghazali bercerita di satu tempat ada kerajaan, seorang raja yang dia sayang betul sama salah satu anak buahnya, salah satu pejabat yang ada di kerajaan itu. Tetapi kemudian ada pejabat yang lain yang dia irinya, dengkinya gak ketulungan sama tuh orang, sehingga bikinlah dia makar. Ini saya akan sampaikan supaya kita tahu bahwa gak bakal menguntungkan orang yang punya penyakit atau memelihara hasad, dengki. Yaitu ketika dia mempunyai rencana, dia datang kepada seorang raja dan berkata bahwa pejabat itu yang disukai oleh raja, orang yang menjelek-jelekan raja bilang bahwa mulut raja bau. Mulut raja bau. Jemaah, raja ini kemudian diyakinkan, bila engkau tidak percaya, besok kau panggil saja orang tersebut. Pasti berbicara denganmu, dia pasti akan tutup. Dia punya mulut sama hidungnya. Dia punya rencana. Kata raja, baik, besok akan aku panggil. Nah, sebelum dipanggil, karena dia tahu ini akan dipanggil, diundanglah ini temannya yang orang dia dengkiin ke rumahnya. Diajaklah makan, dijamu makanan yang kira-kira menebarkan bau. Kalau bahasa kitanya jengkol kali ya, gitu ya, pete jengkol gitu, yang menebarkan aroma biar udah makannya udah 1 jam baunya masih ada. Kalau nggak buru-buru dia makan jeruk kali, kulit-kulitnya sekalian. Kalau makan jeruk sama kulit-kulitnya jadi berubah. Jamaah, apa yang terjadi kemudian? Dia datang ke tempat raja. Karena memang sebelum ke tempat raja, dia jamu dulu makan. Dia punya makan. Orang dengki. Begitu sampai di tempat raja, raja ngajak ngomong sama dia. Kemudian dia menutup mulutnya dan hidungnya. Kata raja, bener nih orang yang cerita bahwa dibilang mulutku bau. Raja marah, dia bikin surat, disuruh bawa ke itu seseorang yang dia maksud, anak buahnya yang lain, pejabat yang lain. Isinya adalah, bila mana kau mendapati surat ini, maka bagi yang membawanya bunuhlah, kulitilah dia. Disuruh begitu. Karena ini surat raja tertutup, dia diberikan oleh raja dan memang tidak punya apa-apa, dia bawa. Begitu dia bawa, ketemu sama teman yang satunya. Loh, kok nggak dihukum, malah disuruh buat surat. Biasanya dikasih hadiah tuh. Maka kemudian dia ambil, biarkan aku saja yang membawanya. Imam Ghazali cerita bahwa hasad itu akan membuat petaka dunia akhirat. Dia ambil, dia kasih. Begitu sampai dibuka isinya dan diberitahukan, aku disuruh membunuhmu oleh raja. Katanya orang yang dengki, sesungguhnya surat ini bukan aku yang disuruh bawa. Aku mengambilnya dari si fulan dan memberikan kepadamu. Kata ini pejabat dari raja, dia nggak peduli. Perintahnya yang membawa surat kudu dibunuh. Akhirnya dia mati, terbunuh atau dibunuh. Dan besoknya si ini orang yang didengkiin datang lagi ke raja. Raja bingung. Kok ada orang belum mati? Dia cerita, bagaimana dengan suratmu? Aku ingin membawanya dan diambil oleh si fulan. Padahal si fulan itu yang menceritakan, memfitnah itu orang karena kedengkiannya. Kata raja, ceritakan yang sesungguhnya.
apakah benar engkau menganggap mulutku bau? Kata ini orang, saya tidak pernah berpendapat itu. Cuma waktu saya menghadap raja, saya menutup mulut karena si Fulan yang sudah mati itu mengundangku makan dengan sesuatu yang bau. Aku takut aroma mulutku akan tercium olehmu, wahai raja. Imam Ghazali ingin bercerita bahwa tuh lihat hasad. Karena kita akan tahu bahwa harus segera penyakit hasad ini kita hilangkan dari hati kita. Nggak ada untungnya. Kita akan lihat definisi apa yang dimaksud dengan hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hasadu, bermula hasad, huwa ya hasad, itu tamanni zawalin ni'mati anil ghairi, menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Tuh lihat tuh, hasad. Menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Berabe nggak nih hati punya penyakit hasad? Dia kagak kepengen ada saudaranya, ada tetangganya, ada siapapun yang dia kenal, yang dia dengkiin, punya karunia, mendapatkan kenikmatan. Bawaannya uring-uringan aja. Dan ini banyak Bapak Ibu. Pada saat dia membiarkan penyakit hasadnya menguasai dirinya, dia akan menginginkan hilangnya nikmat pada orang lain. Tamanni zawalin ni'mati anil ghairi. Wa amma tamanni mithli ma lil ghairi fayusamma ghibtatan. Dan adapun bermula mengharap seperti apa yang dimiliki oleh orang lain, fayusamma ghibtatan, maka dinamai hal seperti itu adalah ghibtah. Artinya dia cuma kepengen iri. Iri artinya kepengen memiliki yang sama. Jadi kalau orang yang hasad beda, dia menginginkan karunia nikmat pada saudaranya hilang. Kalau ghibtah, kita pengen memiliki sama seperti orang yang memiliki itu. Kayak ada orang bangun rumah, punya saudara bisa bangun rumah, kemudian kita pengen bisa bangun rumah, itu namanya ghibtah. Ada orang berangkat haji, kita pengen berangkat haji, itu namanya ghibtah. Menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain tanpa menginginkan hilangnya nikmat itu pada orang lain. Kalau hasad enggak. Yang penting yang ada pada orang yang dia hasad, yang dia dengkiin, itu adalah hilang. Itu dia tuh. Biar susah ngelihat orang lain susah, itu namanya hasad. Tapi kalau tamanni mithli malil ghairi fa yusamma ghibtah. Wa laysat bimadmumatin, dan tidaklah ghibtah itu bimadmumatin, dengan disebut sebuah perbuatan yang dicela. Ghibtah itu nggak dicela. Bal hiya matlubatun, bahkan bermula ghibtah hiya itu matlubatun, dituntut, diharuskan. Ente kudu punya ghibtah. Kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya ghibtah itu sababun, adalah sebab liktisabil khisalil hamidati, untuk berusaha mendapatkan pekerti yang terpuji. Jadi menginginkan kepada kebaikan-kebaikan. Ada orang pengen dia bisa sedekah ke Masjid Al-Mujahidin setiap 1 minggu, misalnya hari Jumat 1 juta. Kita tahu itu tuh ghibtah, kita pengen. Itu namanya ghibtah, menginginkan kebaikan. Maka akan memacu orang itu untuk mengerahkan cara yang baik supaya bisa mengikuti orang tersebut. Itu namanya ghibtah, ngiri kepada orang. Enak banget ya dia bisa setiap Jumat sedekah 1 juta. Ya Allah, saya pengen kayak orang itu. Jadi dia itu namanya ghibtah. Enak banget ya di setiap hari Jumat nyiapin makan buat orang-orang yang fakir miskin. Kalau Ustaz Mahfud, beliau enak banget ya setiap pagi bisa sedekah. Sedekah pagi. Oh, itu memang sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi. Mengawali pagi dengan sedekah. Kita pengen kepada orang yang melakukan kebaikan bisa melakukannya, itu namanya ghibtah. Walidha qala sallallahu alaihi wasallam, dan karena ini
telah bersabda siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al mu'minu yaghbitu wal munafiqu yahsudu. Bermula orang yang beriman itu yaghbitu, dia mempunyai keinginan seperti yang ada pada orang lain. Wal munafiqu, dan orang munafik yahsudu, dia dengki kerjaannya. Lo lihat tuh, kalau orang dengki masuk kepada kategori sabda Nabi munafik. Orang munafik fid darkil asfal, di lapisan paling bawah. Jadi kalau ada orang yang dengki dan kemudian dia menikmati kedengkiannya, ya Allah Pak, bukan cuma urusan tetangga saya dapetin, bahkan sama saudara dia dengkiin. Kemarin saya dapat cerita di daerah Penggilingan dulu ada seorang adik perempuan yang dia dermawan. Ini cerita langsung pelakunya waktu saya masih kecil. Di Penggilingan tuh ada seorang perempuan yang dermawan. Setiap kita ngangon kebo, dia selalu, karena dulu ngangon kebo dia kerjanya, itu selalu bilang, Tong, lu udah sarapan apa belum? Kalau belum, ini gua ada nasi goreng, ajak teman-teman lu. Jarang tuh ketemu orang kayak begitu, keingetan terus mukanya banyak orang. Kiai ini cerita sama saya. Tapi beberapa hari kemudian, karena setiap lewat situ dikasih makan, kan anak kecil pasti mau lewat situ mulu jadinya. Enggak anak kecil enggak kita sih, sama aja kalau tahu ada ketemu orang baik gitu ya. Kagak ada yang nongol. Ternyata ini perempuan gantung diri. Gantung diri. Rupanya belakangan diusut bukan gantung diri. Dia dibunuh oleh suruhan dari abangnya. Dia diperdua, laki bini, adik kakak, abang sama adik perempuan. Karena dia pengen ngambil harta tuh adiknya, dia hasad, enak banget dia kebunnya masih banyak. Ini abangnya kebunnya udah dikit, orang dijual mulu. Lihat kebun adiknya masih lebar katanya, ngablak-ngablak. Udah gitu nggak punya anak. Kan kalau mati saudaranya yang dapat tuh. Maka kemudian dia suruh orang. Kalau kata nih Kiai, ini yang dulu ngegantung tuh orangnya sih. Cuman dia punya mata udah busuk. Karena abangnya belakangan mati ditabrak di rel kereta Pondokopi. Ini beliau cerita. Saya ingin sampaikan bahwa membawa petaka, hidupnya nggak tenang. Karena dia dengki kepada yang dimiliki oleh adiknya. Boro-boro dia mau nolongin adik perempuannya, malah nyusahin. Itu sebab dengki. Dia menginginkan tamanni zawalin nikmati anil ghairi. Dia pengen ambil tuh nikmat dari orang yang lain, biar dia saja yang punya. Waliyadzubillah. Itu saudara, Bapak Ibu. Makanya penyakit hasad ini, apa yang disampaikan tipsnya, kalau kata ini Ibnu Sirin dalam kitab Ihya dicerita, saya catat karena ini luar biasa, akan memotivasi kita untuk menghilangkan segala potensi dengki. Kata beliau begini, mahasatu ahadan ala syai'in min amri dunya. Aku tidak pernah mendengki kepada seseorang ala syai'in min amri dunya, atas sesuatu dari urusan dunia. Dengki biasa urusan dunia. Kalau urusan akhirat ghibthah namanya. Jarang-jarang ada orang yang rajin ke masjid gitu 5 waktu, kemudian ada yang dengki, ya Allah saya kesel banget dia sholat 5 waktu, supaya dia nggak sholat 5 waktu. Nggak ada. Malah yang ada dikatain tuh, dia sholat 5 waktu di masjid gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau dibilang dipengen bikin hilang, nggak ada. Kata Ibnu Sirin, mahasattu ahadan ala syai'in min amri dunia. Aku tidak pernah hasad kepada seorang pun atas sesuatu dari urusan dunia. Li'annahu, apa alasannya? Karena dia enggak hasad. Li'annahu in kana min ahlil jannati fa kaifa ahsudu ala dunya wa hiya haqiratun fil jannah. Karena kata Ibnu Sirin, jikalau tuh orang yang aku dengkikan ternyata adalah penghuni surga, in kana min ahlil jannah, bagaimana mungkin aku mendengki urusan dunia dia?
karena dia sudah mendapatkan jaminan di surga. Dan dunia itu kelewat kecil dari urusan yang apapun yang dia punya di dunia, kecil dibanding dengan surga. Wa in kana min ahlin nari, kalau tuh orang ternyata adalah dari bagian penduduk neraka, fa kaifa ahsudu ala amri dunya wa huwa yasiru ilan nar. Kalau dia itu ternyata adalah nanti bakalan penduduk neraka, bagaimana aku akan mendengki orang itu padahal dia dengan dunianya sedang menuju kepada neraka. Jadi kan hidup itu cuma dua, arahnya ke surga maupun ke neraka. Ente kalau menghasud atau hasad kepada seorang, berabe kalau dia ternyata adalah penghuni surga, dia mah kagak bakal terganggu dengan urusan dunianya. Berabe lagi kalau dia ternyata penghuni neraka, bagaimana kau akan mendengki orang yang dia sebagai penghuni neraka kelaknya? Kata Ibnu Sirin begitu. Jadi aku tidak pernah hasad, tidak pernah mendengki kepada seorang pun selama hidupnya. Nanti akan diajarkan bagaimana cara menghilangkan penyakit dengki dalam kitab ini. Tetapi sebelumnya mu'alif kitab menceritakan tentang 3 sebab. Kalau dalam kitab Ihya ada 8 sebab. Nah, beliau mencantumkan cuma 3. Wa asbabul hasadi salasatun. Dan bermula sebab-sebabnya dengki hasad itu ada 3. Ada 3 nih sebabnya. Al-awwalu bermula yang pertama itu bughdul mahsudi li fadilatin dhaharat minhu aw ni'matin saqahallahu ilaihi. Bencinya kepada orang yang didengkiin, dihasadin, li fadilatin karena karunia atau keutamaan, dhaharat yang tampak. Apa itu keutamaan? Minhu dari orang yang dihasud, au nikmatin saqahallahu ilaih, atau nikmat saqo yang telah menggiring akan nikmat siapa Allah ilaihi kepadanya. Jadi nikmat itu Allah yang berikan. Sebab pertama orang dengki adalah karena melihat orang yang didengki, kebencian kepada orang yang didengki itu karena karunia yang dia punya. Ini yang tadi saya bilang, didengkiin pasti kepada orang yang punya karunia. Maaf ya, orang yang lagi susah, lagi kelibet utang gitu, kagak mungkin ada orang yang pengen dengki, Allah saya pengen banget itu orang kebebas dari utangnya. Dengki gitu. Biar saya aja yang punya utang, jangan dia. Nggak ada. Nggak ada dengki. Yang ada juga dengkinya kepada orang yang dapat karunia. Maka itu saya selalu mengingat pesan atau cerita dari Allah Yarham Kiai Haji Salim Basalamah ketika beliau ketemu gurunya minta didoain, kemudian gurunya bilang, mendoakan katsarakallahu sadak, semoga Allah banyakin orang yang dengki kepadamu. Itu. Semoga Allah banyakin orang yang dengki kepadamu. Karena kalau banyak orang yang dengki berarti banyak karunia. Orang yang dengki hanya melakukan itu kepada orang yang punya kelebihan karunia. Maka didoain sama gurunya, katsarakallahu sadak, semoga Allah perbanyak orang yang dengki kepadamu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang mendengki kepada kita, nggak jadi gelisah. Ustadz, gimana sih caranya ngadepin orang yang tiap saat dengki terus sama kita? Ente nggak usah urusin yang begitu mah. Ente kudu bersyukur daripada ente punya penyakit dengki. Nggak bisa, itu wilayah hati. Emang orang udah benci sama ente, biar bagaimanapun nggak bisa. Makanya jamaah sekalian berbahagia, pada kesempatan kali ini kita diingatkan bahwa ketika engkau menginginkan kenikmatan pada orang lain supaya hilang, maka ketahuilah ada hasad. Nungguin saudaranya susah. Emang gue lagi tungguin tuh kan, jatuh juga dia. Gitu. Apalagi orang yang misalkan maaf ya, yang dia kagak ngaji kemudian dagang berdampingan.
Itu rahasia umum. Pakai nyari obat ngulon sama ngidul. Gimana caranya nutup toko tuh orang supaya kagak lihat? Itu kan rahasia umum tuh. Saya sampai ada orang yang kemudian saya ketemu teman saya, dia bilang, Ustadz, dagangan kita kagak laku, mebel waktu itu, karena ada tetangga yang nutup ini. Ya samanya lu, samanya Pak. Nggak ada yang terjadi pada seseorang kalau Allah memberikan perlindungan kepadamu. Dia mau kemana juga berguru, urusan rezeki nggak bisa ketahan sama orang yang mau mencegahnya. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Cuma gara-gara dia udah kebangun mindsetnya, nih gara-gara dia nih dagangan gue jadi kagak laku. Dia udah suudzon, dia udah buruk sangka, dia tidak percaya dengan Allah, diturutin sekalian sama Allah. Nggak ada Pak bencana yang terjadi pada seseorang, apalagi urusan rezeki, itu wilayah Tuhan tuh. Kan banyak tuh orang dagang saingan, dia cari yang nyari, dia juga blow on. Oh kita kalau ngaji kitab ini emang aneh. Kalau dia bisa begitu tuh bikin ente jadi kaya, nggak ente dikasih, dia duluan yang kaya. Datang nih, dia sendiri rumahnya, Ustadz kita datang di pelosok, misal gitu daerah Cirebon atau daerah Banten misal, karena orangnya ada di Jakarta, kan biasanya rada nyohor tuh. Rumahnya Ustadz di pelosok, susah banget kita akses ke sono. Lah lu sama orang kayak begitu minta penglaris. Lah kalau dia bisa dia aja dagang, dia juga capek jadi orang miskin. Iya kan, cuman saking akal dia mendominasi dengan sesuatu yang bersifat duniawi, dia kagak arahin bahwa rezeki Allah yang kasih. Di ilafil Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Pakai taruh suruh beli itu air minyak, air mata duyung. Ada paku emas pantek ya, di pojok sebelah kanan satu, pojok sebelah kiri satu. Ya dibohongin. Saya pernah Pak kedatangan jamaah saya yang bawa jimat sampai 2 plastik gede ke rumah. Bawa jimat. Karena kalau orang sakit dia kan paling gampang untuk terpengaruh karena saking pengen cepat sembuh. Datang ke sono, ikhtiar, tapi dimanfaatin sama orang-orang jahat. Saya lihat tuh ada tasbih yang nyala. Ini mah di Jatinegara harganya cuma 25.000 Pak. Ada banyak tuh 2 plastik, saya bilang buang semuanya. Saya tidak ingin kita yang hidup cuma sebentaran dalam urusan ketauhidan harus porak-poranda gara-gara urusan dunia. Itu yang akan terjadi, bahkan mendorong orang yang dengki menghalalkan berbagai cara. Yang benar mah datang ke orang alim, ke orang khos, ke orang yang punya kedekatan kepada Allah, minta didoain. Itu benar tuh. Kalau datang yang katanya kepada orang pinter, udah bohong aja, udah bohong. Taruh dia benar, jalannya juga kagak beres. Apalagi saya punya teman sampai habis-habisan. Dulu ada tuh yang namanya uang Brazil apa namanya? Ubay banyak uang Brazil kan ya? Itu habis-habisan tuh. Duit pakai belum mateng. Ada tuh dia duit. Saya lihat Ustaz duitnya, cuman nih kata orangnya, kata manggilnya bapak apa tuh. Ya masih mengkal. Nggak boleh diambil. Ntar seminggu lagi baru matang nih duit, baru bisa kepake. Dan itu bisa pakai sulap juga. Artinya yang diambil tuh duit emang beneran bisa dibelanjain. Sulap Pak. Namanya saya juga belajar sulap 1,5 juta saya belajar sulap. Saking pengen nunjukin bahwa ini rekayasa.
Tapi karena kita belajarnya sampai siang doang, sulap 1,5 juta, hipnotis yang saya belajar 1,5 juta, tapi sampai siang doang, jadi dibayarnya separuh doang, separuh aja dah, 900.000 gitu. Karena ternyata ya bohong-bohongan juga, sekedar kita pengen tahu, biar kita jelasin. Yang namanya orang dipegang Pak, kemudian kayak kesetrum, akal-akalan Pak. Yang benar kali ada kali, cuman selama yang saya ketahuin gitu bohong-bohongan. Itu dia ada aliran setrum yang diinjak di kakinya. Ya banyaklah. Kita tidak dalam rangka ingin membuka itu, tetapi kadang-kadang itu dijadikan sebuah pilihan buat orang yang dengki, ingin mendatangkan bencana pada orang lain. Pengobatan alternatif ada nggak Ustaz? Ada. Nggak boleh menutup kemungkinan orang yang Allah berikan kemampuan itu. Ada. Cuma oknumnya kebanyakan juga. Orang-orang yang dia diberikan di Al-Quran diceritain, Nabi Isa diusap aja orang yang buta jadi ngelihat, yang mati jadi hidup. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Jami' Karamatil Auliya, itu ikan yang ayam yang udah dimakan tulangnya jadi ayam lagi. Itu diceritakan ke Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani karomahnya, bahwa itu bisa terjadi. Cuma tidak sedikit orang yang kemudian memanfaatkan dan isinya dalam kebohongan, karena gara-gara kita punya penyakit hasad, diobatin. Bahasanya orang Betawi diobatin ya. Loh dia sakit begitu tuh diobatin. Enggak. Emang Allah kasih dia penyakit. Ustadz, tapi ini ada fakta yang begini-begini. Iya, kalau lu minta tolong kepada Allah gak bakal ketemu, gak bakal kena. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau dalam Al-Quran, wa iyansaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu biman yasha'u min ibadihi wal ghafurur rahim. Ente enggak baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Kalau baca itu kan Nabi pesan itu 3 kali dibaca pagi hari. Enggak ada kemadorotan yang mengenai orang yang membaca itu. Ya orang dengki emang ada. Perkara Nabi diceritakan juga kena disantet ya, dalam tanda kutip diceritakan di Al-Quran. Tapi itu sebagai sebuah pembelajaran bahwa Nabi itu manusia biasa. Dan apa yang Allah perlakukan kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril disuruh turun. Artinya kekuatan manusia tidak akan bisa mengalahkan kekuatan Allah. Kan kadang-kadang udah pada ketakutan aja. Ketakutan bahwa dia lupa Allah punya kekuatan yang tidak terkalahkan oleh siapapun, apalagi makhluknya. Allah yang nyiptain. Jadi selagi kita datang ke Masjid Al-Mujahidin, kita hilangkan penyakit hasad kita, maka kita akan menjadi orang yang senantiasa dalam penjagaan Allah. Ats-tsani, sebab yang kedua, tafawuqul mahsudi fil fadli. Tingginya orang yang didengkiin fil fadli, dalam keutamaan, dalam karunia juga. Bihaitsu ya'jizul hasidu 'anil wusuli ilaihi. Sekiranya dari arah tidak mampu atau lemah siapa al-hasidu, orang yang dengki, 'anil wusuli ilaihi, dari nyampe kepadanya. Jadi ada orang yang jabatan, dia nggak bisa ngejar itu, didengkiin tuh, enak banget dia bisa diangkat begini. Dan orang dengki itu, jemaah sekalian berbahagia, mereka tidak akan pernah berhenti kecuali orang yang didengkiin akan menjadi orang yang susah sengsara. Bahaya tuh orang dengki. Makanya kita berlindung kepada Allah dari sifat ini. Penyakit hati, waduh banyak banget Pak. Banyak banget saya ketemu ada orang, tapi kita asal tahu aja, nggak ngaji ke Al-Mujahidin sih. Al-Mujahidin kan kali ntar bangunan mau jadi namanya Al-Mujahidin, orang-orang jihad, nggak pernah ketakutan gitu. Ats-tsalitsu, bermula yang ketiga, syuhul hasidi bil fadhaili. Bakhilnya orang yang hasid, pelitnya orang yang hasud, orang yang dengki, bil fadhaili, dengan karunia. Fayahsudu kullaman nalahu khairun, maka menjadi mendengki, menghasad siapa al-hasid,
kullaman nalahu khairun, akan tiap-tiap orang yang dapat akan dia apa kebaikan. Jadi orang yang punya yang kebaikan ada pada dirinya, pada diri seseorang, maka dia pasti akan mendengki. Jadi orang bakhil, dia potensi untuk menjadi orang hasud. Orang pelit, dia potensi untuk menjadi orang hasud, sebabnya diantaranya. Makanya kalau dia menahan dirinya dari berbagi nolongi saudaranya, kan berarti dia menginginkan saudaranya susah. Emang lagi susah banget, dia kagak mau nolongin. Maka dipastikan di dalam diri orang yang bakhil itu potensi hasudnya gede banget. Sampai sama orang susah dia pengen mendapatkan orang itu semakin susah. Kan kudunya dia nolong. Orang bakhil tuh pasti dia punya potensi hasud. Makanya yang bisa menghilangkan atau memproteksi dirimu dari orang yang hasud cuma Allah. Dari mana kita tahunya? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Terusannya apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita disuruh berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang dengki apabila dia melakukan kedengkian. Emang susah ngadepinnya, kudu Allah, kudu berlindung kepada Allah, tapi dikasih. Ente nggak bisa, itu wilayah hati. Kita nggak tahu tuh orang dengki apa kagak sama kita. Tetapi Al-Quran menceritakan bahwa untuk memproteksi dirimu dari bahaya orang yang dengki adalah ketika engkau berlindung kepada yang menciptakan semuanya. Dibikin aman gak urusan? Enteng banget. Jangan cuma 1-2 orang sekampung dengki. Kalau ente berlindung kepada Allah gak bakal kena kedengkian. Tapi itu orang yang dengki, dia akan celaka. Bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Bukan cuma di akhirat nanti, di dunia dia udah celaka. Walladzi yudhibul hasada, dan bermula yang akan menghilangkan hasad minal qulubi, dari hati. Ini dikasih tipsnya. Kalau emang pengen sembuh dari hasad, tipsnya adalah at-tamassuku bid-dini, berpegang teguh dengan agama. Berpegang teguh dengan agama. Kenapa? Karena di dalam agama engkau akan diingatkan bahwa tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Bila engkau menginginkan apa yang ada pada orang lain, maka tinggal minta kepada Allah. Janganlah kau kepada saudaramu melakukan kedengkian. Karena tugas kita adalah selalu memberikan kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Wa mulahadatu ma fil hasadi minadh-dharari, dan perhatian akan sesuatu yang ada pada hasad minadh-dharari, dari bahaya-bahaya. Jadi kita kudu mikir, kudu fikirin, kalau dengki itu pasti akan mendatangkan bahaya. Nggak bakal jadi bahagia orang yang punya hati dengki. Waridho bil qada'i wal qadari, dan ridho dengan ketentuan Allah dan qadarnya. Ya, dengan ketentuan Allah dan qadarnya, semua yang udah Allah takar, udah Allah atur semuanya. Kudu ridho. Makanya orang yang dengki itu berarti dia nggak ridho. Seakan-akan menganggap Allah salah alamat dalam memberikan karunia. Kenapa ke orang itu? Gitu. Dia nggak ridho. Pokoknya kalau orang dengki, dia akan hidupnya sukar terus, nggak ada senang-senangnya. Dan ini bukan cuma masalah harta, Pak. Jabatan juga ada. Dalam hal urusan dakwah juga ada. Nggak sunyi, Pak. Ustadzah, kiai yang dia tidak bisa mengontrol hatinya, nggak sunyi dari dengki. Sehingga ada persaingan-persaingan. Tapi kalau orang yang tahu bahwa ini dunia dakwah adalah karunia dari Allah, maka yang ada, yang dipercaya oleh Allah, jangan pernah kau khianati. Jangan dianggap enteng. Ntar kalau karunia dicabut sama Allah, selesai baru udah ngirim orang lain.
Jadi ini penyakit yang boleh jadi terjadi pada siapa saja. Wa mimma warada fi dhammil hasadi, dan dari apa-apa yang telah datang fi dhammil hasadi, pada celaan terhadap hasad, bahwa ini penyakit begitu jelek. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hasadu, hasad yakulul hasanati, akan memakan kebaikan, kama takulun narul hataba, sebagaimana akan memakan an-naru api al hataba, akan kayu bakar. Habis kebaikannya, habis kalau dia punya hasad. Allahumma sallim, semoga Allah selamatkan kita dari sifat ini. Karena orang-orang yang punya penyakit hasad dipastikan dia nggak kenal agamanya dengan benar, nggak kenal dia, nggak kenal Tuhannya. Al-ghibatu, bermula ghibah, yang bermula ghibah itu zikru akhika, menyebutkan saudaramu, bima yakrahu, dengan sesuatu yakrahu yang membenci siapa saudaramu, walau fi wajhihi, kendati pun di hadapannya. Sangka kan ghibah selama ini orang menganggap bahwa orangnya kagak tahu, di depannya ngebully termasuk ghibah. Ngebully kan menceritakan kebaikannya, kecuali memang, makanya nanti ada disebabkan di sini, sebab-sebabnya adalah diantaranya karena engkau menjadi orang yang suka kelakar, bercanda, kadang-kadang over gitu. Kita nggak tahu ternyata lawan bicara kita sakit hati. Makanya kalau orang dulu ngajarin setiap kali mau berpisah selalu ngomong, maafin ya biar redo ya gitu. Maafin ya biar redo ya. Itu sebenarnya sebuah ajimat untuk menghilangkan bahwa dia redo, iya gue redo. Nah udah kelar, ya kan? Kelar. Maafin ya biar redo gitu. Orang dulu begitu kan ya, mau ketemu, mau pisah, maafin biar redo. Kaqaulika fulanun a'raju, seperti ucapanmu fulan a'raju, maaf pincang, au fasikun atau fasik, au fakirun atau fakir miskin, au qasiru thiyabi atau pendek bajunya. Turidu bidzalika tanqisu, engkau menginginkan, turidu menginginkan siapa? Engkau bidzalika, dengan ucapan-ucapan itu, tanqisu, akan mengurangi dia, merendahkan dia. Wa asbabuha thamaniyatun, dan sebabnya ada 8. Al hasadu, pertama hasad lah gitu. Kalau hasad udah pasti orang kagak dicakap-cakapnya, nggak ada cakap-cakapnya sama dia. Wa shifaul ghairi, dan untuk memuaskan amarah. Shifa itu obat, jadi supaya reda amarahnya, supaya puas. Wa iradatu taraffu'i, dan menginginkan naik. Wal mubadaratu ila ta'tilil mu'da 'anil wusuli ila muradihi, dan sebab yang selanjutnya adalah bersegera kepada menunda al-mu'da, orang yang disakiti, anil wusuli ila muradihi, dari sampai kepada keinginannya. Jadi dia mencegah orang untuk sampai kepada cita-citanya. Wal qasdu ila tabri'atin nafsi, dan bermaksud kepada melepaskan diri. Wa mujamalatur rufaqai, dan pora-pora bagus dalam berteman. Itu dia ghibah. Kalau dia bersahabat benar, nggak mungkin menceritakan aib saudaranya. Wal hazalu, nah dia sendagurahu memungkinkan, nggak taunya baper orangnya. Waduh, inti termasuk ghibah tuh. Wal istihza'u, dan melecehkan. Walaysa minal ghibati, dan tidak dari termasuk ghibah apa laumul muksiri, menegur orang yang kurang, ala taksiri, atas kekurangannya. Artinya berbuat salah ditegor gitu, itu bukannya ghibah. Wa irsyaduhu ila ma fihi maslahatu, dan menunjukkan kepada sesuatu yang di dalamnya ada kebaikan buat orang itu. Inti jangan begitu. Nah, pada saat dia ngomong begitu, pada saat dia mengatakan inti jadi orang cupar amat sih gitu. Cupar tahu ya, cupar tahu. Hah? Ya tahu dah, bahasa dulu saya juga bingung bahasa Indonesianya. Li'anna Allah azza wa jalla, karena bahwasanya Allah azza wa jalla lam yanha'ani nasiha, Allah enggak mencegah dari nasihat. Nasihatin boleh. Jadi kalau kita nasihatin ngomel dikit gitu ya enggak ada masalah. Kalau orangnya baget emang kudu gituin. Al-hurru yudrabu bil isyarah wal 'abdu yudrabu bil asa.
Kalau orang cerdas kudu dipukul dengan isyarat aja, udah paham. Tapi kalau orang rada bodoh, maka dia perlu dipukulnya pakai tongkat. Gebuk katanya. Wa balagha fil inkari 'alaiha, dan puncak pada pelarangan atas perbuatan ghibah, faqala walakin nauna 'anil ghibati, tetapi Allah mencegah, melarang dari ghibah. Wa balagha fil inkari 'alaiha, dan telah sampai puncak pada keingkaran atas perbuatan ghibah itu, faqala, maka Allah bersabda, wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, dan janganlah kamu mengumpat sebagian dari kalian atas sebagian yang lain akan sebagian yang lain. Apakah suka seorang di antara kalian ayyakula, bahwa memakan seorang dari kalian lahma akhihi, daging saudaranya, maitan, dalam keadaan bangkai, fakarihtumu, maka kalian akan membencinya. Jadi dua materi ini, hasad dan ghibah, semoga tidak ada dalam diri kita. Karena tidak ada yang kita pengen harapkan gitu, kecuali semakin hari semakin baik, karena semakin dekat kita dengan kematian, pertemuan kita dengan Allah. Yang kemarin-kemarin mau udah biarin, namanya juga orang bisa salah, tapi kan orang pada saat dia bertobat dia jadi kekasih Allah. Jadi yang penting jangan dipelihara, jangan dirawat. Oh iya, berarti nggak boleh. Itu saudara lu, itu tetangga, itu ponakan. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyika al-mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi muallif hadzal kitab. Ya Allah, sahil umurana wa umur auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa na'udzuna bidu'a wa dawaqun alaina. Ya maulana hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.